Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di malam hari ini di live Instagram perdana di tahun 2023. Oke. Boleh dibantu ya dari teman-teman apakah suara saya sudah bisa terdengar jelas atau belum? Sambil menunggu narasumber kita yang hari ini akan bercerita tentang pengalamannya menggunakan aplikasi Ta'aruf Online Indonesia, yang mana pengguna ini nanti kita akan berkenalan secara langsung, yang mana pengguna ini sampai saat ini juga masih berikhtiar, jadi juga belum menikah, masih berikhtiar juga di TOI. Nanti teman-teman boleh banget bertanya langsung kepada beliau, boleh di kolom pertanyaan ya. Ini sudah hadir, saya terima dulu. Oke. Terbalik ya? Iya, kebalik Mbak. Sorry. Gimana ya? Ini pakainya apa? Handphone ya? Pakai tab sih. Sebentar. Atau kalau tabnya di ini dibalik? Oke, kita sambil tunggu ya dari Mbak pengguna Ta'aruf Online ini sedang setting dulu. Teman-teman nanti boleh banget untuk yang mau nanya atau yang mau sharing juga pengalamannya nanti di kolom pertanyaan. Nanti barangkali kisahnya relate atau misal nanya waktu di TOI itu sudah sejauh apa atau perasaannya seperti apa menggunakan TOI, nanti boleh ditanyakan langsung. Oh, sepertinya sedang coba untuk join ulang ya. Ini teman-teman, jangan lupa saya mau mengingatkan hari ini adalah hari terakhir limited offer dari TOI, ada potongan harga 30% untuk pembelian akun premium. Jadi jangan sampai teman-teman melewatkan kesempatan ini karena ini adalah pertama kalinya dan mungkin kita nggak tahu nih bakal ngadain kapan lagi untuk potongan harganya ya. Karena sebelumnya Toy belum pernah loh kasih potongan harga sebanyak ini 30%. Langsung langsung chat aja dari eh, langsung chat dari admin ya. Langsung chat ke adminnya. Oke, sebentar. Kita sambil coba undang lagi. Teman-teman, kenapa hari ini teman-teman bersemangat sekali? Coba. Oke. Maaf, baru benar. Oke, alhamdulillah. Aman ya, teman-teman? Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Mbak Cynthia yang sudah mau meluangkan waktunya dan bersedia berkenan untuk sharing bareng teman-teman di sini lewat live Instagram. Karena banyak sebenarnya Mbak dari teman-teman itu yang pengen pengen tahu gitu sebenarnya pengguna lain itu pengalamannya seperti apa sih gitu, karena tidak sedikit juga mungkin dari teman-teman di sini baik ikhwan maupun akhwat yang mungkin sudah berikhtiar tapi belum bertemu jodohnya, kurang lebih seperti itu gitu. Jadi nanti uh, Mbak Cynthia sharing aja senyamannya, nanti semisal ada pertanyaan yang sekiranya tidak berkenan untuk dijawab itu tidak perlu dijawab juga tidak apa-apa. Gitu ya. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu nih, biar kita saling kenal karena sebelumnya saya juga belum pernah ini ya. Waktu itu pernah sih telepon kalau nggak salah sama Mbak Oh iya. Cynthia. Iya,
pernah telepon ya sebelumnya, tapi ini pertama kalinya kita Baik, tatap Mbak. muka langsung lewat live Instagram. Oke, silahkan Mbak Cynthia boleh diperkenalkan namanya siapa, kemudian domisili, status dan pekerjaannya apa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia. Saat ini saya domisilinya di Jakarta, tinggalnya tepatnya mungkin di daerah Jakarta Utara, Kelapa Gading. Kemudian untuk pekerjaan saat ini saya sebagai dokter profesinya. Alhamdulillah kemarin juga baru wisuda menyelesaikan untuk yang spesialis kulit dan kelamin. Tapi Masya belum Allah. bekerja sih saat ini karena masih menunggu STR, masih menunggu surat izinnya belum keluar, seperti itu. Kalau Hmm, untuk status ya masih belum menikah saat ini, insya Allah sedang berikhtiar, Masya seperti itu. Allah. Habis lulus dari ini ya, spesialis ya Mbak. Semoga nanti dimudahkan dapat itunya, izin Amin. prakteknya ya. Masih Ya mengurus Allah. izin, iya. Iya, oke. Ini menarik loh teman-teman. Karena gini Mbak, kadang tuh, bukan kadang ya, ada beberapa ikhwan itu yang suka nanyain, ada nggak sih di TOI itu yang akhwatnya itu sebagai dokter gitu. Mm-mm. Ada yang suka nyari gitu. Oh ada kok, ada gitu. Kayak ada ini gitu kan. Terus kayak ini kita kasih tahu nih malam ini kita tuh nggak mengada-ada loh teman-teman. Ini bener ada pengguna TOI yang memang berprofesi sebagai dokter gitu. Kalau sebelumnya kan kita pernah live Instagram juga ya. Sebelumnya itu Mm-mm. ada Ahwat yang profesinya di ranah digital Oh, marketing, kemudian ada influencer juga, jadi dia aktivis di komunitas dakwah. Kemudian hari ini kita live bareng sama Mbak Cynthia. Jadi teman-teman bisa lihat ya, Toy itu penggunanya tuh bermacam-macam gitu. Nggak cuman dari, mungkin ada yang berpikir bahwa, oh ini cuman orang-orang yang mungkin eh apa istilahnya kerjanya freelance gitu, kerjanya freelance atau misalnya nggak ada yang profesinya sebagai dokter dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ini sebelumnya saya mau memberi peringatan dulu nih ke teman-teman, mm-mm. terutama teman-teman Ikhwan ya. Teman-teman nggak usah dicari-cari Instagramnya Mbak Cynthia di followersnya Toy, karena kalaupun misal ketemu Mbak Cynthia juga tidak akan merespon kalian melalui DM. Tidak akan merespon kalian melalui DM. Tapi semisal nih Mbak, semisal nanti setelah live Instagram ini ada yang menanyakan kodenya Mbak Cynthia, boleh ya Mbak berarti untuk dibagikan lewat DM. Eh, Mau sharing sebentar sih, maksudnya kalau misalnya Alhamdulillah saat ini saya sudah di hitbah, seperti Oh, itu. Masya Allah. Heeh. Oh ya. Nah ini malah saya baru tahu nih berita terupdate-nya nih. Tahu tahu ya. Ya tapi Iya, memang dari TOI juga eh, atau bukan, Mbak? kebetulan sih untuk yang sekarang bukan dari TOI, seperti itu. Oke. Oke, menarik. Nggak apa-apa ini. Ini juga biar teman-teman tahu ya, karena ada juga kok nggak cuma Mbak Cynthia yang ikhtiarnya di TOI, tapi ternyata wasilahnya bukan lewat TOI Iya, gitu. Ternyata wasilahnya bukan lewat TOI gitu. Oke, kita boleh ya Mbak, tapi ya masih boleh sharing. sharing-sharing ya tentang Boleh TOI ya. banget. Oke. Mbak Cynthia ini awal pakai TOI itu sejak kapan, Mbak? Tepatnya sekitar bulan April tahun 2020 itu pertama kali saya pakai TOI. Hmm, 2020. Iya, Dua tahun ya berarti ya. 2 tahun. Iya. 2 tahun ikhtiar di TOI. Nah, waktu itu awalnya tahu TOI dari mana, Mbak? Iya. Jadi gini, jadi awalnya saya itu kan cari-cari di Instagram, saya mau ikut kelas pranikah. Nah, waktu itu Hmm. saya akhirnya daftar di salah satu sekolah pranikah yaitu SPN, Sekolah Pranikah Nubuah tuh. Waktu Hmm. itu yang diisi sama Ustadz Nazari Akbar Hmm. sama Ustazah Diana. Nah, akhirnya Hmm. saya daftar di sana ikut yang batch berapa ya kalau nggak salah batch 2 kalau nggak salah. Nah, ikut. Nah, setelah selesai dari SPN itu terakhirnya kan memang kayak kerjasama ya sama TOI, akhirnya diumumkanlah nih bagi yang
ingin berikhtiar, ta'aruf, boleh Mm-mm. install aplikasi Ta'aruf Online Indonesia, bisa dicari, dan insya Mm-mm. Allah aplikasinya itu amanah, insya Allah juga sesuai dengan syar'i gitu kan. Nah, apalagi kalau misalnya memang sudah diumumkan di acara sekolah pranikah ya, saya percaya ini juga kebetulan jujur menggunakan aplikasi Toy itu adalah pertama kali. Gitu. Jadi Mm. sebelumnya memang saya belum pernah menggunakan aplikasi-aplikasi atau melalui media-media online lah istilahnya. Jadi biasanya Mm-mm. ta'arufnya tuh memang dengan jalan yang manual gitu kan, melalui Probi dan Mm-mm. segala macam. Nah, jadi pas ada itu, oh coba install. Jadi saya taunya dari sana, gitu Mbak. Hmm, berarti dari kelas ini ya, kelas Iya, pranikah ya, punya Ustadz betul, Akbar sama Ustazah Diana. betul. Oke. Nah, waktu itu apa yang jadi membuat Mbak Cynthia itu yakin untuk pakai Toyi? Dan ini kan Toyi itu kan platform pertama Mbak Cynthia untuk ikhtiar Betul. gitu kan, ikhtiar ta'aruf. Nah, waktu itu kenapa Mbak? Apakah nggak muncul ketakutan-ketakutan pakai ikhtiar pakai aplikasi gitu? Takut, pertama Hmm. kalinya takut gitu. Cuma tadi Hmm. pertama karena faktor agak percayanya adalah karena kan lewat SPM itu kan, apalagi Hmm. kita kan maksudnya percaya Hmm. dengan ustadz dan ustazah yang sudah memberikan informasi, memberikan pembelajaran untuk sekolah pranikah tersebut. Akhirnya coba diinstal. Awalnya coba-coba aja, coba aja. Maksudnya Hmm. kalau misalnya nanti toh misalnya oh ya udah misalnya nggak dipercaya atau misalnya nggak bagus ya udah tinggal uninstall pikir saya gitu Hmm. awalnya. Akhirnya Hmm. saya coba install, saya masukin, ternyata Masya Allah, maksudnya memang benar-benar amanah gitu. Dan itu terbukti pertama dari foto yang tidak ditampakkan kan. Jadi Hmm. memang benar-benar Hmm. CV-nya dulu. Kalau misalnya memang kedua belah pihak ada kecocokan, baru fotonya dibuka. Terus kemudian ada awalnya kan ada infaknya dulu kan. Dan Hmm. itu sebagai bukti Hmm. keseriusan dan komitmen kita gitu kan untuk Hmm. mengikuti ta'aruf yang benar gitu kan. Terus udah gitu ada pertanyaan-pertanyaan tambahannya juga. Nah, jadi pas saya lihat, terus wah ini insya Allah terpercaya. Nah, akhirnya ketika saya coba akhirnya bertaaruf dengan aplikasi Toy tersebut, waktu itu sempat alhamdulillah sempat ta'aruf. Ternyata Hmm. juga pas saya lihat sistem pertamanya, oh ini terpercaya dan itu memang benar-benar didampingi gitu sama Hmm. ada adminnya kan kita Hmm. tanya jawab tuh tidak Hmm. secara langsung karena saya dengar-dengar gitu ada yang lain gitu ya melalui Instagram gitu ta'aruf juga Hmm. bilangnya tapi ujung-ujungnya nanti tuh akan kirim-kiriman email dengan ihwannya secara Hmm. langsung gitu Hmm. kan dan itu kan Hmm. suatu yang tidak dipercaya gitu kan istilahnya tapi kalau ini tuh kita benar-benar tidak berkontak langsung dengan ihwannya tanya jawab memang yang diperlukan melalui admin gitu Hmm. nazornya pun juga didampingi gitu kan sama difasilitasi dari toinya juga untuk nazar pertamanya. Hmm. Jadi memang benar-benar setelah saya pertama kali ta'aruf itu ya kebetulan memang qadarullah tidak berjodoh dengan yang Ikhwan yang pertama tersebut tapi saya jadi terus Hmm. mencoba dengan toi Hmm. ini gitu karena wah Masya Allah memang benar-benar terpercaya gitu Mbak. Oke, Masya Allah. Ini bukan saya yang bilang ya, teman-teman. Bukan saya yang bilang dan kita nggak, ini pure pengalaman dari Mbak Cynthia langsung nih. Yang awalnya Mbak Cynthia itu juga punya keraguan, tapi setelah itu awalnya coba-coba, setelah dicoba malah ketagihan gitu. Maksudnya percaya, akhirnya percaya bahwa, oh insya Allah ini Toy aplikasi yang amanah, aplikasi yang bagus menjaga antara ikhwan dan akhwat untuk tidak berkontak secara langsung gitu ya. Waktu itu sama Ustadz siapa Mbak? eh aduh saya lupa namanya tapi kontaknya Ini masih ada ya, di saya. Iya. sama Mas Gustar Iya, ya. Mas Gustar. Masya Allah. Benar, Ini Mas nonton Gustar. ya nih Mas Gustar hari ini. Mas Gustar itu jadi kodarolanya ya setiap saya pikir setiap kali ta'aruf Mhm, itu saya ganti-ganti mendamping tapi mhm, ternyata setiap kali saya ta'aruf beberapa kali dengan Toi dengan Ikhwan ini mhm, selalu Mas Gustar yang datang gitu. Dan terus saya juga Dapatnya senang dapatnya Mas alhamdulillah. Gustar ya. Maksudnya karena kan maksudnya lebih enak ya. Maksudnya kan karena beliau juga pasti kan udah jadi lebih tahu backgroundnya gimana Mhm, gitu. mhm. Iya. Masya Allah. Ini kalau boleh tahu Mbak, kan tadi Mbak Cynthia bilang ya, waktu itu pertama kali pakai, walaupun qadarullah belum berjodoh, tidak berjodoh dengan Ikhwan yang pertama, tapi Mbak Cynthia mau coba lagi gitu. Nah itu emang
sudah sejauh apa Mbak waktu itu? Ini sharing aja ya, waktu itu tuh udah mungkin berapa kali ta'aruf sih di TOI? Untuk berapa kalinya saya jadi nggak ngitung karena emang beberapa kali dan cukup banyak gitu. Masya Allah. Heeh. Iya, jadi maksudnya kan saya menganggap bahwa ini adalah salah satu saya ikhtiar gitu kan ya, dan kita kan Hmm. bertawakal itu sama Allah selain kita memang berdoa. Nah, berusaha juga dengan semua jalur gitu kan, dari jalur baik yang tadi yang offline, yang saya misalnya menitip CV kepada murabi atau kepada Hmm. teman-teman saya yang solehah gitu ya. Dan salah Hmm. satunya, alhamdulillah sekali ada aplikasi Toy ini, jadi juga Hmm. sebagai salah satu bentuk Hmm. ikhtiar saya gitu. Nah, kalau Hmm. waktu itu sudah sampai sejauh mana? Ada beberapa ikhwan yang sudah sampai 2 kali nazor gitu. Jadi maksudnya setelah Hmm. nazor pertama, kemudian datang lagi nazor, kemudian ada juga yang memang sampai di nazor pertama Hmm. gitu. Beberapa kali berarti ya. Tapi kok Iya. kalau saya ngelihat Mbak Cynthia ini kayak nggak ada putus asanya gitu Mbak. Dan biasanya kalau misal udah nazor terus habis itu nggak jadi, itu tuh ada aja masa-masa galaunya. Itu apakah Mbak Cynthia tuh merasakan atau ya udah gitu aja? Enggak sih. Karena itu dia yang membedakan antara ta'aruf sama pacaran mungkin ya. Kalau misalnya orang sebelum di luar sana kan mungkin misalnya masih ada yang dalam tanda kutip pacaran. Kalau pacaran kan pakai hati ya. Istilahnya kita ada rasa suka atau apa. Sedangkan kan kalau dalam Islam itu sedang ta'aruf itu kan tidak boleh pakai hati. Istilahnya nggak boleh pakai rasa. Kita melihat dari CV kecocokan, kita nazor, cocok misalnya secara fisik, secara yang lain-lainnya gitu. Orang tua misalnya serak. Setelah itu istilahnya kita nggak boleh condong boleh gitu, maksudnya kagum misal oh oke, dia misalnya oh memang akhlaknya baik, oh oke, agama baik, tapi bukan pakai hati yang oh aku suka banget sama dia, aku pokoknya istilahnya cinta sama dia, enggak seperti itu. Jadi makanya kalau misalnya ta'aruf itu seandainya memang qadarullah orang tua, kemarin kan memang kebetulan mengapa beberapa kali itu tidak berhasil gitu ya, itu karena memang dari orang tua ya, maksudnya kita kan juga harus mengutamakan bakti dulu ke orang tua gitu. Kalau misalnya memang orang tua belum ridho, saya menganggapnya bahwa Allah juga belum ridho gitu kan ya. Jadi ya udah, kalau memang orang tua belum ridho ya disampaikan baik-baik gitu, ke ikhwannya juga melalui aplikasi disampaikan juga alasannya seperti apa. Ya sudah gitu. Jadi tidak ada masalah gitu. Hmm. Oke, berarti kalau Mbak Cynthia sendiri juga ketika proses ta'aruf itu juga melibatkan orang tua ya Mbak? Betul, orang tua pasti. Oke, nah kalau orang tua sendiri nih saya penasaran, mungkin kalau anak kita sebagai anak muda Mhm. pakai aplikasi itu kita mungkin masih bisa lebih menerima gitu, Iya. karena bukan hal yang bukan hal yang baru untuk kita Mhm. beradaptasi dengan teknologi gitu. Nah, Betul. sedangkan orang tua itu tuh kadang ada yang ini serius nggak sih? Masa pakainya aplikasi cari jodoh? Nah, itu kalau respon dari orang tua Mbak Cynthia sendiri gimana itu? Betul banget, betul banget. Itu ya memang usaha juga itu untuk meyakinkan orang tua, betul banget. Jadi dulu apalagi tahun 2020 kan ayah saya masih ada ya. Jadi qadarullah ayah saya dipanggil sama Allah tahun 2021 Hmm. bulan Juli gitu. Jadi yang paling sulit untuk diyakinkan itu ayah saya sebenarnya. Hmm. Ya udah, tapi ya Hmm. kita jelasin baik-baik bahwa ini aplikasinya ya terpercaya. Toh juga ternyata memang Hmm. benar gitu. Maksudnya meskipun maksudnya qadarullah itu tidak berhasil gitu ya, maksudnya belum berjodoh, tapi yang memang yang datang itu bukan dalam tanda kutip orang-orang yang tidak ada kualifikasinya Hmm. gitulah. Maksudnya memang setidaknya memang orang yang memang pekerjaan insya Allah baik, pendidikannya memang insya Allah baik. Maksudnya kalau dalam itunya sekufu insya Allah gitu. Cuman mungkin ada beberapa pertimbangan lain yang orang tua kurang srek di sininya, kurang srek di sininya gitu. Jadi maksudnya orang tua akhirnya melihat juga, oh iya sih memang ya udah emang bagus gitu. Jadi Hmm. akhirnya orang tua mengizinkan gitu. Hmm. Oke. Ini teman-teman kalau ada yang mau bertanya atau ikut sharing ceritanya, boleh ditulis di kolom komentar ya, atau di kolom pertanyaan biar kita bisa baca nanti bareng-bareng ya. Oke, menarik nih teman-teman.
orang tuanya awalnya kurang setuju atau masih Nah, masih bertanya-tanya, tapi iya. kita menjelaskan dan ngasih lihat juga nih bukti bahwa pengguna toy yang datang itu juga baik-baik gitu. Terus kalau tadi Mbak Mm-mm. Cynthia bilang, insya Allah orangnya juga sekufu gitu. Dan ternyata Mm-mm. tidak semua orang baik itu terbaik untuk kita ya Mbak ya. Tidak Benar. semua orang baik itu terbaik untuk kita. Nah, kalau tadi Mbak Cynthia bilang Toy itu aplikasi pertama untuk Mbak Mm-mm. Cynthia ikhtiar. Nah, Mbak Mm-mm. Cynthia apakah pakai aplikasi-aplikasi lain juga atau karena udah pakai Toy cocok jadi nggak coba-coba yang lain? Jadi setelah awalnya saya memang udah toy aja tuh karena emang pas saya kan Mhm. emang lihat tuh misalnya kayak di Instagram ada yang menawarkan ta'aruf online tapi saya nggak percaya jadi saya nggak ikut gitu kan. Nah kebetulan Hmm. lagi waktu itu saya ikut kelas pranikah lagi jadi saya kalau Mhm. percayanya kalau dari kelas pranikah gitu kan kalau dari kelas pranikah kan insya Allah Hmm. memang sudah bekerja sama gitu ngeling sama Hmm. pernikahan sekolah pranikah jadi insya Allah amanah Hmm. gitu kan jadi saya ikut sekolah pranikah lagi waktu itu kebetulan dari Ustadz Khalid Basalamah gitu. Hmm. Ustadz Khalid Hmm. Basalamah mengadakan sekolah pranikah Mawaddah namanya. Hmm. Terus alhamdulillah saya ikut waktu itu juga kelasnya. Ternyata juga diumumkan di situ bahwa kalau misalnya memang ingin berikhtiar ta'aruf juga bisa melalui Mawaddah Indonesia itu gitu Hmm. Mawaddah aplikasi. Jadi tapi kalau Mawaddah itu dia bukan aplikasi sih dia website seperti itu. Jadi Hmm. waktu itu saya coba juga di selain dari TOI saya juga coba yang Mawaddah tersebut. Oke. Jadi emang ini ya, Mbak Cynthia itu tidak hanya menggantungkan ikhtiarnya melalui TOI aja gitu. Bahkan TOI bisa dibilang alternatif ya, alternatif karena yang lain juga tetap diusahakan dari Murabi juga. Kemudian tadi ada Benar. pakai aplikasi yang lain. Cuman saya juga perlu ini ya nge-warning teman-teman jangan mudah percaya sama ta'aruf-ta'aruf yang ada di Instagram atau misal Betul. ada di aplikasi-aplikasi mungkin di Play Store atau App Store karena tidak semua yang menamai dirinya sebagai ta'aruf itu mereka benar-benar menjaga syariat di dalamnya. Jadi perlu di cross check dulu. Bukan nggak boleh, tapi teman-teman perlu cross check dulu itu. Testimoninya juga seperti apa gitu. Jadi kayaknya ada yang nanya. Oh, ini teknis ya. Ini teknis. Kalau tadi ada yang nanya, Kak, gimana cara menilai jika dia adalah orang yang baik? Calon kita adalah orang yang baik. Cara menilai Waktu kalau itu, calon kita orang yang baik. waktu itu Kalau mungkin Mbak Siti punya apa tuh standar atau kriterianya seperti apa waktu menilai? Kalau misalnya kita kan ya kalau misalnya perempuan itu menilai laki-laki itu sebenarnya nomor satu adalah agama, nomor dua akhlak. Sebenarnya itu aja sih. Hmm. Kan kalau misalnya laki-laki itu memiliki beberapa kriteria kan yang dari hadis Nabi itu dari mungkin dari yang apa namanya hasabnya, kemudian dari hartanya, dari kecantikannya, tapi tetap dipilih adalah agamanya. Tapi kalau perempuan itu adalah dari agama dan akhlaknya. Nah, kalau misalnya Hmm. menilai itu baik atau enggak, saya jujur kalau misalnya dari CV doang itu udah pasti kan ya orang pasti pikir oh ya udah siapa tahu orang misalnya nulis yang baik-baik gitu Hmm. kan. Terus kalau misalnya nazar pertama orang juga pasti mikir oh ya udah siapa tahu itu memang apa namanya mungkin pertama kali datang aja gitu. Jadi kalau misalnya Hmm. saya sama orang tua saya itu biasanya pertama kan nazar nih pasti yang didampingi sama murabi kan sama ustadznya. Nah setelah itu biasanya kita itu akan ngajak laki-laki tersebut atau ikhwan tersebut untuk makan lebih santai itu pengalaman saya Hmm. ya. Jadi misalnya makan di restoran gitu misalnya. Jadi kan di situ lebih kelihatan gimana gerak-gerik dari ikhwan tersebut gitu kan dan lebih bisa ngobrol santai dengan orang tua kita. Kalau di rumah kan nazar pertama tuh biasanya tegang gitu ya pengalamannya. Hmm. Jadi dengan kita bisa beberapa kali nazar sih udah pasti kan sebenarnya yang penting itu mau berapa kali nazar pun nggak ada masalah. Yang penting didampingi kan. Yang penting kita sebagai Hmm. perempuan nggak boleh berduaan berhalwat Hmm. dan harus didampingin sama mahram kita. Jadi saya selalu didampingin sama ibu saya, sama tante saya, kemudian ya sama Iwan tersebut gitu. Nah, beberapa kali Hmm. ketemu itu berarti kita bisa lihat gimana sifatnya, gimana akhlaknya, gimana terutama kalau saya sih menilainya gimana sikap dia terhadap ibu saya, terhadap orang tua saya gitu. Hmm. Dan yang paling penting
adalah istikharah gitu. Karena kalau misalnya mau sebaik apapun dia bisa menutupinya, tapi kalau misalnya dari istikharah itu tidak akan pernah salah sih insya Allah. Masya Allah. Jadi jangan lupa untuk melibatkan Allah sebenarnya ketika kita Betul. sudah mengusahakan tadi ada orang ketiga, maksudnya yang menemani ya, yang mendampingi dari wali, dari saudara untuk bisa berinteraksi langsung juga dengan si calon, kita juga perlu melibatkan Allah dalam istiqoroh kita. Betul. Gitu. Itu ya, insya Allah terjawab ya, Mufti. Oke. Nah, ini Mbak, ada beberapa orang-orang atau teman-teman di sini yang mereka itu udah ngefollow Toi nih. Mereka itu udah ngefollow Toi. Tadi ada yang nanya aplikasinya apa namanya, Ta'aruf Online Indonesia namanya ya. Cuman hari ini kita tidak available di Play Store, tapi teman-teman tetap bisa daftar bagi pengguna Android, tinggal klik link di bio aja atau klik ta'arufonline.id. Di situ teman-teman bisa daftar via website. Jadi Toi sekarang mulai mau move ke web app Mbak gitu. Jadi biar teman-teman bisa lebih mudah mengaksesnya, bisa lewat laptop juga sekarang. Jadi nggak cuma lewat handphone aja gitu. Nah, ada nih Mbak teman-teman yang sudah follow Toi dari lama, tapi ternyata mereka itu belum berani pakai Toi gitu, belum berani, belum yakin nih pakai Toi, dan ada persepsi bahwa mereka merasa malu kalau misal ikhtiar pakai aplikasi itu merasa dirinya itu nggak laku Mbak. Itu gimana Mbak kalau tanggapan Mbak Cynthia? Apakah Mbak Cynthia pernah berpikir demikian juga atau seperti apa? Jadi seolah-olah kalau pakai aplikasi nggak laku gitu ya. Iya, kayak kok susah amat kayaknya sampai harus nyari lewat aplikasi gitu. Enggak sih kalau menurut saya, karena alhamdulillah gitu kita saat ini hidup di era digital ya Mbak ya, dan itu juga benar-benar keberuntungan gitu buat kita di sekarang ini. Karena kan kalau misalnya dulu kita ya memang, ya itu dia, ikhtiar itu biasanya adalah tukar CV lewat Murobi, tukar CV lewat teman gitu kan. Dan itu jangkauannya otomatis dalam tanda kutip tuh nggak begitu luas, ya kan? Otomatis kan kita berarti linknya dari Murobi kita sendiri, atau linknya dari teman kita, atau mungkin kalau mungkin saudara yang punya temannya lagi, atau gimana dari linknya saudara kita sendiri juga gitu kan. Tapi justru alhamdulillahnya kalau dengan aplikasi ini kita kan bisa menjangkau bahkan bukan cuma orang yang di Jakarta atau orang yang di luar Jakarta, karena kita nggak pernah tahu apakah memang jodoh kita itu adalah orang yang dari inner circle kita gitu. Ya maksudnya siapa tahu memang jodoh kita itu bukan orang yang dari inner circle kita, yang memang Allah pertemukan kita adalah melalui aplikasi Toi ini. Dan saya juga nggak berpikir bahwa oh pakai aplikasi Toi ini berarti nggak laku, nggak juga, karena kita itu kan istilahnya berikhtiar itu dari jalan mana saja gitu Mbak. Oke, jadi teman-teman, buat teman-teman yang masih ragu nih, udah follow Toi dari lama tapi ragu belum buat CV, buat aja dulu teman-teman, karena buat CV itu masih belum masuk ke proses, itu masih awal banget ya kalau Mbak Cynthia yang udah merasakan. Dicoba dulu aja, kayak saya juga mungkin yang tadi bilang awalnya saya ragu karena ini bener nggak nih aplikasi terpercaya nggak nih gitu, tapi ya buat aja dulu gitu, toh juga kalau buat nggak ada masalah kan gitu, tapi ternyata ya Masya Allah benar-benar amanah. Oke. Nah, ini ada yang nanya nih, Assalamualaikum, apakah kakak pernah mengajukan CV duluan atau selalu dari Ikhwan dulu? Pastinya saya mengajukan duluan. Tuh, pastinya loh, ini jawabnya pastinya loh. Pastinya saya mengajukan duluan. Menerima dari Ikhwan ya pernah, pasti kan terima, oh ya baca, tapi kayaknya 50-50, 50% saya mengajukan, 50% menerima. Ini Mbak Cynthia aja jawabnya tuh yakin banget loh, pastinya loh. Ini juga sering, iya. Ini sering ditanya juga nih. Ini tuh sering banget ditanya. Kalau misalnya Ahwat mengajukan duluan itu apakah boleh gitu? Apakah tidak aneh Ahwat itu mengajukan duluan? Kenapa waktu itu Mbak Cynthia berpikir untuk mengajukan duluan, Mbak?
Sama sekali enggak, karena gini, CV kita itu kan maksudnya belum tentu kelihatan kan sama dia Hmm, gitu. Jadi belum hmm, tentu hmm, kelihatan kan hmm, sama jodoh kita itu. Jadi maksudnya bisa aja emang CV kita dilihat duluan sama jodoh kita gitu. Terus dia mengajukan oke. Tapi kalau misalnya CV kita misalnya dia lagi pas kita online, misalnya kita naik gitu CV-nya tapi dia lagi hmm, nggak online gitu kan bisa aja gitu ya lagi nggak lihat gitu hmm, bikin hmm, misalnya kan kalau di TOEIC gitu ya yang saya tahu ya, jadi kalau kita semakin hmm, buka naik ke atas gitu kan. hmm, Nah, hmm, ya hmm, otomatis gimana pas kita lihat lagi, kita lihat kriterianya, oh sesuai sama kita dari kriteria agamanya, kriteria yang lainnya mungkin yang hmm, sesuai dengan akhwat gitu, gimana yang diinginkan gitu. Ternyata, wah ini saya banget nih, ini aku banget nih kriterianya. Terus hmm. kalau nggak diajukan, masa nunggu dia ngajuin kan belum tentu dia ngeliat gitu Tahu kan. juga, iya, Iya, betul gitu. betul. Ajukan aja nggak apa-apa kalau misalnya memang, dan itu sama sekali nggak ada celahnya kok. Maksudnya saya merasanya ya, seandainya Ikhwan itu ngeliat tuh bukan akan nggak ih kayaknya kenapa sih dia ngajin duluan, kayak insya Allah nggak gitu ya Mbak ya gitu Hmm. kan. Maksudnya kalau memang Coba nih. Ikhwannya juga ngerasa, ngerasa cocok gitu, dia juga akan, wah Masya Allah nih cewek nih, Ahwat ini saya banget nih gitu, terima gitu. Hmm. Kayaknya Ikhwan gitu ya nggak sih Ikhwan? Coba nih para Ikhwan yang lagi dengerin boleh ketik di kolom komentar ketika ada akhwat yang insya Hmm. Allah sesuai kriteria kalian dan mengajukan ta'aruf ke kalian dulu, apa yang kalian pikirkan tentang akhwat itu. Coba ya. Ini kita buktikan nih apakah Iya, Ikhwan-Ikhwan itu berpikir bahwa akhwat ini tuh kayak kadang tuh ini sih kayak biasa ngerasa ih malu kok gitu ya. iya, Hmm. malu atau misal ini Ahwat ngebet banget ya nikah gitu loh. Jadi kayak kayak kesannya tuh Ahwat yang ngebet nikah banget gitu. Tapi coba kita dengarkan ya ini para ikhwan coba muncul apakah ketika ada yang mengajukan duluan ke kalian, apa yang kalian pikirkan tentang Ahwat itu gitu. Oke. Oke, sambil ngelihat pertanyaan dulu nih ada yang nanya. Tadi kayaknya ini udah dijawab ya kira-kira bagaimana kalau Hmm. kita yakin dengan aplikasi itu terpercaya atau enggak? Karena biasanya orang-orang Hmm. terdekat aja kadang banyak kecewanya, apalagi ini belum tahu plus belum kenal orangnya, Kak. Nah, mungkin perlu dicoba untuk daftar dulu ya, karena tidak Hmm. semua yang mendaftar itu kita terima loh, teman-teman. Betul. Tidak semua yang mendaftar itu kita terima gitu. Tidak semua yang mendaftar kita terima. Oke, ada lagi. Berapa kali kakak ketemuan sama Ikhwan dan akhirnya yakin? Mungkin ini dengan Ikhwan yang sudah menghitbah Mbak Cynthia aja kali ya. Jadi kita cerita yang sudah berhasil walaupun bukan dari Toyi gitu. Mhm. Iya, jadi saya itu waktu itu sekitar bulan Juni tahun 2022 itu pertama kali tuker CV-nya, kemudian Hmm. Nazor. Nazor itu berarti sebentar, 3 kali yang dengan ikhwannya saja, kemudian 2 kali dengan keluarga, berarti total 5 kali. Hmm. Oke, 5 kali. Ini Hmm. berdasarkan pengalamannya Mbak Cynthia ya, sampai akhirnya memutuskan untuk, oh ya insya Allah ini jodohku gitu. Mungkin ada istiqorohnya juga yang akhirnya Allah mungkin permudah segala prosesnya ya. Karena pernah nggak sih Mbak waktu waktu sebelumnya kan pernah juga ya proses di TOI. Itu Hmm. tanda apa yang akhirnya Mbak Cynthia memutuskan atau ngeh nih, oh ini tuh bukan jodohku nih gitu. Kalau saya waktu itu kebetulan saya di TOI ya, pernah ada salah satu Mhm. ikhwan yang sebenarnya saya dalam tanda kutip duniawi itu berat sekali melepasnya gitu. Mhm, Ya karena mhm, memang mhm. kalau misalnya mungkin dilihat itu, oh Masya Allah mungkin dari fisiknya, dari pendidikannya, dari pekerjaannya gitu. Dan kalau misalnya Mhm, dilihat dari CV sih ya dia mengatakan ya agamanya ya oke gitu kan. mhm, Tapi kalau saya kan memiliki kriteria sendiri gitu. Kebetulan waktu itu pas ceritanya ya Nazor, kemudian mhm, saya itu kebetulan waktu itu kebetulan lagi nggak sholat waktu itu. Nah, saya kalau mhm, itu Nazornya siang. Nah, saya mau lihat aja bagaimana respons Ikhwan tersebut saat azan
gitu. Karena kan Mhm. idealnya ya Ikhwan tersebut ya azan setidaknya dia harus bergegas pulang untuk ke masjid Mhm. ataupun mungkin Mhm. mencari waktu untuk sholat segala macam. Tapi ternyata Mhm. setelah azan dilewatkan begitu saja. Nah, menurut saya itu adalah pertanda nih bahwa Ikhwan ini bukan yang terbaik gitu. Gitu sih. Jadi Hmm, itu sebenarnya oke. tergantung dari akhwatnya masing-masing sih apakah memiliki kriteria tersebut Hmm, gitu. oke. Jadi teman-teman juga perlu menentukan kriteria yang istilahnya apa Iya, ya? Kriteria yang tidak bisa ditoleransi nih betul. istilahnya. Kalau Iya. tadi Mbak Cynthia bilang butuh ikhwan yang soleh dan juga akhlaknya baik, dan itu Mbak Cynthia menilai dari caranya dia menyambut seruan azan gitu. Apakah dia Hmm. bersegera atau tidak? Dan ternyata ya itu jawabannya gitu. Ternyata dia tidak menyegerakan gitu. Dan itu juga ternyata pentingnya nazar ya teman-teman. Betul. Kalau di TOEIC itu kan buat CV dulu, kemudian ada tanya jawab. Setelah tanya Hmm. jawab barulah nazar atau bertemu secara langsung. Jadi CV itu hanya pegangan aja, bahan basicnya gitu. Bahan bakunya untuk kita mengenal dia lebih jauh lagi ketika tanya jawab dan akhirnya kita menilai secara langsung ketika nazar itu tadi gitu. Jadi Iya, nggak tentu sih sebenarnya berapa kalinya itu masing-masing orang tuh beda-beda sih betul. teman-teman perjalanannya. Ada juga yang Iya. pertama kali ketemu langsung dilamar itu juga ada yang Ada, begitu. ada. Iya. Ada yang ngelamarnya via Zoom, ketemunya Hamin 3 akad, itu juga ada. Nantikan ya Wah, live pasangan seru menikah banget itu. paling fenomenal kita. Itu saya juga nungguin sih Mbak ceritanya. Karena apa? Karena ini agak out of topic ya, Iya. tapi sharing aja. Ada pasangan menikah yang ikhwannya itu dari Kalimantan, ahwatnya Oh. itu dari Sumatera, dan mereka Mm-mm. itu baru nazornya itu nazor online doang, jadi via Zoom Zoom. aja. Mm-mm. Ketemu sama keluarga juga via Zoom, dan kalau saya nggak salah ya Hamin 3 akad itu baru ketemu secara langsung. Oh, Jadi khitbahnya pun online gitu. Masya Dan Allah. itu cepet banget sebenarnya prosesnya gitu. Cuman ya nantilah detailnya seperti apa kita nantikan ya live Instagram berikutnya sama pasangan menikah paling fenomenal yang saya juga deg-degan itu karena itu serius belum nazar gitu kan. Nazar langsung gitu, Iya. nazar offline. Belum gitu. Lah, emang mana Ikhwannya? Ikhwannya Kalimantan, Ahmadnya Sumatera. Oh, Waduh, beda deg-degan pulau ya. juga. Iya, beda pulau. Nah, itu juga teman-teman. Barangkali kita kan nggak pernah Nah, tahu jodoh kita itu itu dia. ada di Nah, mana tadi saya gitu. bilang itu. Makanya kenapa Heeh. sebenarnya alhamdulillah banget gitu ada Hmm. aplikasi Toy ini gitu. Jadi kita siapa tahu jodohnya tuh dari Kalimantan atau dari Mhm. Sumatera yang sebenarnya inner circle kita pun nggak kenal sama dia gitu kan. Mhm, mhm. Betul, betul, betul. Masya Allah ya. Ternyata kisahnya tuh sebenarnya banyak banget di Toy itu bermacam-macam ya. Oke, ini Hmm. mungkin ada pertanyaan nih. Waktu pakai Toy pernah nggak ditolak gitu? Kalau pernah, gimana kakak? Gimana kakak menanggapinya? Oh, pernah ditolak nggak Mbak Cynthia? Oh, pernah dong. Oh, saya Pernah. kira nggak pernah ditolak Mbak. Tentu saja Oh pernah. pernah. Siapa Gitu. nih Ikhwan Makanya yang saya menolak bilang, Mbak Cynthia? makanya saya bilang Toy itu apa ya? Benar-benar ikhtiar saya banget gitu lah Toy ini Masya Allah lah makanya saya juga Hmm. seneng banget sama Toy ini gitu pernah jadi waktu itu ceritanya belum nazor sih tapi belum nazor jadi waktu Hmm. itu memang sudah kebetulan mengajukan CV saya duluan memang yang mengajukan CV Mhm. terus kemudian sudah selesai dibuka biasa kan tampil tuh foto gitu kan nah kebetulan Mhm. mungkin Ikhwan yang ini sangat-sangat Masya Allah gitu baiknya atau ya Mhm. pokoknya ya alasan untuk menolaknya adalah mohon maaf gitu karena saya ingin mencari wanita yang berhijab syar'i seperti itu. Jadi saya oh ya nggak apa-apa maksudnya. Jadi Mhm. oh ya memang berarti bukan jodohnya gitu. Jadi nggak ada masalah sih menurut saya. Hmm, itu nggak ada masalah loh Mbak Cynthia tuh ditolak karena mindsetnya sesederhana.
ya kalau ditolak berarti dia bukan jodoh kita gitu. Iya. Jangan terlalu lama mengurung diri di penolakan itu ya. Iya, terus cari lagi yang lain, menunggu dan mengajukan gitu. Iya, itu persis ini sama pertanyaan yang ini. Kalau misalkan ada yang kita diterima dulu CV-nya, tapi ternyata habis ngeliat foto langsung ditolak gitu. Itu tadi Mbak Cynthia berarti Iya, gitu ya, belum sempat tanya jawab iya. ya? Hmm, Belum. Nggak apa-apa, karena kan apalagi mungkin kalau Iwan ya, kalau misalnya setahu saya kalau misalnya perempuan mungkin fisik kayak agak nomor kesekian gitu ya. Tapi kalau misalnya Iwan tuh biasanya mungkin fisik itu agak lebih diutamakan gitu ya. Jadi hmm. wajar aja sih, nggak ada masalah. Iya, dan teman-teman juga jangan khawatir karena setiap orang itu punya preferensi kecenderungannya Benar, masing-masing gitu. Tidak seperti mungkin beauty standar yang hari ini kita sering dengar ya, yang ya cantik itu adalah yang tinggi, putih, mancung, betul. semampai. Ya, Karena kan nggak bisa cantik seperti itu itu. sebenarnya relatif ya. Ada orang yang Iya, menurut betul. kayak saya nggak cantik, tapi menurut orang-orang, oh ya cantik, cantik kok gitu. Jadi nggak ada masalah gitu kan? Iya, Iya betul, seleranya masing-masing gitu karena masing-masing. emang iya ya Allah itu sebenarnya sudah menciptakan kita kan berpasang-pasangan gitu. Hmm, Kita tuh udah ada pasangannya dan Allah itu udah memberikan settingan, menginstal diri kita dan pasangan kita tuh untuk saling ada kecenderungan lah setidaknya ya. Saling ada kecenderungan gitu. Jadi jangan berkecil hati teman-teman ketika teman-teman itu ditolak karena betul, fisiknya. Karena nggak ada bukan berarti masalah. teman-teman itu jelek, bukan. Cuman ya teman-teman bukan tipenya dia aja gitu. Iya, Bukan tipenya dia kayaknya dan saya lebih dari sekali deh Mbak. oh, lebih Bagi saya dari lebih sekali ya. dari sekali. Mhm, Jadi mengajukan, Ikhwannya misalnya membuka, terus mhm, melihat, nggak cocok, mhm, langsung ditolak gitu. Ada yang mhm, alasannya mohon maaf belum cocok gitu. Gitu. mhm, Jadi maksudnya itu kan karena ini kan gitu. Tapi nggak ada masalah sih. mhm. Iya. Iya betul. Justru Hmm. alhamdulillah ya belum terlalu jauh. Jadi mungkin perempuan untuk menjaga perasaan itu kan kadang berat ya. Betul. Kita baru di awal belum sampai jauh dan alhamdulillah sudah ditolak nih, udah dikasih alarm duluan. Ini jodohnya orang nih, nggak usah pakai mampir-mampir, Benar. lewat aja gitu, Benar. lewat aja Hmm. gitu. Jadi nggak perlu khawatir teman-teman. Oke, kita lihat lagi ya. Oh ini menarik nih. Kak, sewaktu belum berjodoh dengan Ikhwan di aplikasi Toi, apakah ada masalah? Seperti misalnya permusuhan sewaktu belum berjodoh dengan Ikhwan di aplikasi Toi, apakah ada masalah seperti permusuhan? Ini saya masih kurang nangkep ya. Pertanyaannya boleh diperjelas Permusuhan. lagi. Mungkin maksudnya kalau misalnya kita tidak berjauh dengan Ikhwan di Toi, kan kita nggak ada komunikasi dengan Ikhwan tersebut lagi ya. Jadi Mm-mm. bukan permusuhan sih, ya memang tidak ada hubungan lagi. Kepentingan lagi ya? Iya, karena tidak ada kepentingan lagi gitu. Di Mungkin sini tuh beda kita kalau tuh misalnya taruh sama temen gitu, beda ya. oh iya, Tadi heeh, betul. kan ada yang gitu ya, oh taruhnya sama teman sekantor atau Mhm, taruhnya sama temen mhm, SMA gitu kan, nah, mhm, itu beda gitu ya. Tapi kalau ini kan mhm, orang yang memang benar-benar baru kenal gitu, kalau memang tidak ada kecocokan ya udah mhm. gitu. Oke, dilepasin aja Mhm. gitu. Karena kita bukan cari temen di Toi, kita cari jodoh. Kita cari jodoh. Oh ini, Assalamualaikum Kak. Kira-kira di Toi nanti itu apakah ada yang mendampingin dari Toi sendiri atau cuma keluarga kita aja? Oh, ini teknis ya, saya jawab nggak apa-apa ya Mbak. Jadi nanti kalau Iya, di Toi ada admin yang memperantarai untuk komunikasi antara Ikhwan dan Akhwat atau perempuan dan laki-laki. Kalau semisal nanti dari tanya jawab itu cocok, nanti akan berlanjut ke tahap selanjutnya yaitu nazor atau bertemu secara langsung yang didampingi oleh Ustadz dari TOI begitu. Dan itu udah include teman-teman pembayarannya itu di depan. Jadi ini sekalian ya saya ngingetin teman-teman udah mau jam 9 karena sebenarnya hari ini adalah hari promo terakhir Mbak. Kan mungkin Mbak Cynthia oh, udah dari 2020 ya pakai TOI. TOI belum pernah kan ya Mbak kasih diskon yang ada flash over doang kan? iya, Iya dan
hari ini Toy itu lagi kasih diskon buat teman-teman yang mau upgrade akunnya jadi premium, yang mau meniatkan bener-bener serius ikhtiar ta'aruf, coba upgrade akunnya menjadi premium karena hari ini kita sedang ada potongan harga 30%. Dan ini udah dari kemarin sebenarnya, ini adalah hari terakhir, jadi silakan langsung DM admin aja. Kalau Mbak Cynthia nih, kan kita bayarnya sekarang 249 ya Mbak. Waktu itu Mbak Cynthia kan berarti juga membayar, waktu itu masih 200.000 ya. 200 Waktu ribu itu masih betul. 200.000. Nah, 200.000. Nah, sekarang kan 249. Nah, waktu itu Mbak Cynthia membayar sebanyak itu kan nggak cuma sekali nih. Mbak Cynthia kan ikhtiarnya udah sampai beberapa kali ya di TOI Iya, gitu. iya. Nah, kenapa Mbak? Apa yang bikin Mbak Cynthia itu mau bayar lagi 200.000 gitu? Ya, karena percaya Tuh, karena gitu. percaya ya. Nah, Worth it percaya. nggak Mbak menurut Mbak Cynthia? Worth it karena kan kita sebagai apa ya, 200 ribu itu kan kita sebagai mungkin infak untuk kalau saya sih dikasih taunya itu buat perantara yang Mm-mm. datang untuk mendampingi kita, ya worth Mm-mm. it lah gitu. Itu kan memang Betul. udah seharusnya ya. Mm-mm. Betul. Jadi 249 itu teman-teman itu udah termasuk admin yang memperantarai, kemudian Mhm. apa untuk pengembangan aplikasinya juga dan juga untuk akomodasi ustadz yang mengantarkan karena teman-teman itu akan diantarkan langsung di depan pintu rumah calonnya gitu loh. Apa nggak enak banget itu 200.000 doang, Iya. 249 ya. Mhm. Oke. Oke, ini. Nah, ini banyak juga nih Mbak yang seperti ini. Udah berapa kali ngajuin CV dan berapa kali ditolak karena udah pakai aplikasi ini kurang lebih 2 tahun, tapi nggak work buat saya. Jadi kayak males aja gitu pakai aplikasi ini, kayak hopeless sarannya dong. Dan cewek kan kita kayaknya jadi putus asa ya kalau ditolak. Jadi udah 2 tahun ikhtiar tapi belum ada hasilnya nih. Nah, kalau Mbak Cynthia gimana nih nanggepinnya? Iya, terus aja coba. Ya tadi udah bilang, Aduh, Masya Allah. maksudnya eh, mungkin memang dari akhwat yang bertanya ini jodohnya bukan dari Toi kan bisa Mm, gitu ya. Tapi mm, tadi mm, Allah itu melihat ikhtiar kita mm, gitu. Karena mm, saya tuh cuma berpikir, ya Allah ini saya ikhtiar, saya nggak cuma doa nih mm, gitu. Jadi saya cuma mm, ini mm, kan dari mana aja. Kan kalau nyebar CV kita nggak bisa tiap hari nyebar CV kan Mbak. Maksudnya ya, mm, inner circle kita, link kita juga paling itu aja. Murabis aja cuma 2 gitu kan. Teman mm, saya yang bisa saya percaya untuk sebar CV aja nggak banyak gitu kan. Ya mm, terus ya, kita nggak mungkin nanyain ke mereka, Mbak udah ada belum ya jodoh saya, kan juga nggak mm, mungkin, nggak enak gitu kan kalau memang ini. Jadi ya ini Toy ini eh, apa ya, ya ikhtiar saya, kita bisa tiap hari buka. Dengan tiap hari kita mm, buka kan berarti kita ikhtiar ya, dengan tiap hari, dan udah mm, gitu kan bertambah terus ya mungkin ikhwan yang daftar atau gimana. mm, Dengan kita melihat, oh ini sesuai nggak ya, oh ya ini kayak sesuai, ajukan, kalau misalnya nggak jodoh ya udah, kalau memang jodoh ya alhamdulillah gitu. Jadi anggap aja itu sebagai salah satu ikhtiar kita. Jadi pantang menyerah, semangat. Masya Allah, pantang menyerah. Ini cerita juga ya, Mbak Cynthia ini mungkin ini baru gabung kali ya. Mbak Cynthia ini kan udah 2 tahun juga sebenarnya ikhtiar di TOI dan bahkan mungkin teman-teman nggak tahu udah berapa kali Mbak Cynthia bertemu dengan Ikhwan, Saya berapa kali saya Mbak udah lupa. Mbak Cynthia itu upgrade premium, upgrade premium udah berapa kali gitu dan Masya Allah, Alhamdulillah akhirnya Allah pertemukan Insya Allah dengan jodoh yang terbaik tapi bukan dari TOI gitu. Jadi saya juga selalu bilang nih teman-teman, jangan cuman mengandalkan TOI, ayo dilihat lagi nih mungkin grup-grup kelasnya, grup-grup SMA, terus grup-grup angkatan, grup-grup komunitas, ada nggak sih sebenarnya jodoh kita tuh yang ada di situ gitu, yang kayaknya mirip-mirip nih, kayaknya bisa nih masuk kriteria gitu, dan minta tolonglah sama orang yang bisa kita percaya untuk menyampaikan niat baik kita gitu. Jadi nggak ada kata menyerah untuk ikhtiar gitu. Mantap banget, jangan putus asa guys. Misal tahun, oh ini kalau ini
misal di tahun 2022 itu udah premium, apakah di tahun 2023 itu harus di-upgrade lagi kah? Tidak, jawabannya teman-teman, karena premium itu hanya akan hangus ketika teman-teman itu sudah nazor gitu. Jadi kalau misal belum sampai nazor atau ketemu langsung sama calonnya, itu belum hangus gitu. Jadi coba dipikir lagi kalau misal ada yang bilang 249.000 itu mahal, coba difikirkan lagi apa aja yang teman-teman dapat di sini. Itu belum tentu teman-teman bisa dapatkan di tempat yang lain loh dengan harga segini. Itu. Oke. Sepertinya belum ada pertanyaan lagi, udah dijawab semua. Tadi kayaknya di kolom komentar ada yang nanya nih. Kalau Mbak Cynthia sendiri nih, mungkin selama ikhtiar di TOI ya, dan apa sih hal yang paling berkesan? Mungkin ada nggak sih hal yang paling berkesan ketika berproses di TOI itu? Yang mungkin bisa diceritain ke kita. Yang paling berkesan itu adalah menurut saya ya pendampingannya. Gitu. Pendampingan dari TOI ini sendiri. Jadi kita nggak benar-benar dilepas, dan adminnya itu menurut saya nggak tahu sampai sekarang siapa adminnya, tapi saya mau terima kasih sama adminnya. Masya Allah sabar gitu kan. Dengan saya yang sudah berkali-kali ini di TOI, terus dia chat sama admin tuh beda-beda ihwannya. Maksudnya menyampaikan. Jadi menurut saya kalau ditanya apakah worth it dengan harga gitu, ya worth it banget lah, ganggu waktu orang gitu kan. Kita ngirim pertanyaan, terus udah gitu disampaikan, dikirim lagi gitu kan. Malam-malam aja kadang, meskipun katanya mah udah nggak jam operasional, tiba-tiba dikirim juga malam-malam jam 9 gitu kan. Tetap aja dikirim. Bener-bener. Jam 9 katanya udah nggak operasional gitu. Maksud saya benar-benar pendampingannya maksimal banget, Masya Allah. Dan sampai ditentukan waktu nazor, dan sampai nazor pun nggak dilepas gitu kan. Ada yang nazor dilepas ya, maksudnya ya udah yang penting kepercayaan, silakan nazor didampingin orang tua. Tadi ada yang nanya juga ya, tapi di TOI kan enggak, di TOI itu benar-benar sampai nazor pun ada ustadz yang mendampingi gitu. Jadi itu sih yang berkesan buat saya. Oke, Masya Allah. Saya pikir tuh Mbak Cynthia bakal bercerita tentang salah satu ikhwan atau cerita yang berkesan tentang salah satu perjalanan ta'arufnya. Tapi ternyata malah yang berkesan itu dari aplikasi ta'aruf online Indonesianya sendiri. Ini tidak settingan. Ini nanti saya sampaikan nih ke admin, atau mungkin adminnya ada di salah satu ini, tapi kan admin tidak boleh menampakkan diri ya. Kakak admin, makasih loh. Terima kasih admin tuh katanya Mbak Cynthia, Masya Allah ya. Ya bener, kadang tuh ada yang ini juga sih, kayak ini mana adminnya lama banget gitu, adminnya lama banget untuk nge-share, padahal tuh ya kadang tuh calonnya yang belum balas gitu teman-teman, calonnya yang belum balas. Sebenarnya ini kok saya juga sempat tanya aja, maksudnya admin, Assalamualaikum Kak, apakah sudah ada jawaban? Tapi katanya, oh iya mohon maaf, dari Ikhwannya belum ada pertanyaan lagi atau apa. Jadi memang ditanggapi juga kok sama adminnya, diberikan informasi. Iya, jadi mohon maaf ya kalau semisal memang kadang slow respon, karena admin akan memberikan yang terbaik deh, insya Allah. Cuman ya itu, kadang tuh kita ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, seperti calon. Karena, ini nih, mungkin ini relate juga nih sama teman-teman ya, 10 menit terakhir nih. Mbak Cynthia pernah nggak sih dapat pengalaman di ghosting di TOI, Mbak? Nah, itu tuh pernah. Oh, pernah. Iya, jadi apa sih namanya, dari salah satu ikhwan ya, yang ta'aruf sama saya. Jadi ada salah satu ikhwan yang waktu itu pernah ta'aruf sama saya, kebetulan adalah ikhwan yang memang ya kurang cocok lah gitu kan sama saya. Terus udah diakhirkan baik-baik. Setelah nazor pertama itu, saya udah sampaikan juga melalui admin, saya juga sampaikan melalui aplikasinya, ya sudah kan, udah selesai itu. Nah biasanya kan ya udah aja kan Mbak, ya udah gitu selesai. Nah saya nggak tahu dari mana ikhwan ini tuh bisa tiba-tiba dapet nomor WA saya, gitu. Oh, I see. Nggak tahu, gitu kan.
tapi ya namanya kita sempat nanya ke admin gitu, tapi dari admin memang nggak memberikan. Ternyata memang saya tanya ke Ikhwannya dapat nomor dari mana, ternyata memang dia bilang ada dari salah satu temannya yang kebetulan adalah apa namanya di tempat saya bekerja waktu itu di RSCM kan. Jadi temannya itu adalah kenal saya di salah satu itu, dan saya juga sampai sekarang nggak tahu siapa orang itu. Ya udah saya blok aja. Nah itu tegas gitu loh teman-teman. Ini ahwat-ahwat kalau misal abis ini ada ikhwan-ikhwan yang nge-follow terus nge-like postingan kalian, blok aja. Kalau dia nggak serius, kalau dia cuma kepo-kepo, jangan segan untuk memberi ketegasan ya. Gitu. Oke, ini menarik sih ceritanya ya. Ada aja ya. Ternyata bahkan itu ya, padahal dari Toi, Iya, tapi udah private banget dari Toi, itu dari private mana bisa? banget. Jadi orang kan pasti udah nazar ya. Kalau udah nazar kan pasti tahu, oh kita backgroundnya ini, kenal ini, mungkin dia pasti punya relasi, tanya itu kan bisa terjadi gitu ya. Iya, ya itu memungkinkan ya. Tapi akhirnya ya walaupun ya qadarullah itu nggak berjodoh, tapi ternyata yang kita ikhtiarkan lewat Toi pun masih ada relate-nya sama kita gitu. Maksudnya circle-nya nggak jauh kan tadi Mbak Cynthia bilang, oh kenalan dari teman di RSCM gitu kan, gitu. Itu sih, saya juga ada beberapa cerita juga yang ternyata, oh itu tuh kenal sama ini ternyata gitu, gitu. Tapi ketemunya di Toi. Jadi teman-teman, kalau misal teman-teman mau membuka peluang pahala, peluang jodoh teman-teman sendiri, teman-teman ikut sebarin, kasih tahu ke teman-teman, kasih tahu ke keluarga kalau ada loh aplikasi ta'aruf online Indonesia yang bisa ngebantu teman-teman mempertemukan jodohnya insya Allah dengan cara yang sesuai dengan syariat gitu. Karena kan kalau nambah user otomatis peluang jodoh kita juga semakin dekat kan gitu. Kalau nambah, oh ternyata hari ini jodohku belum join Toi nih. Nah kalian harus share gitu. Jodohku belum join Toi. Iya, jodohku belum join Toi. Aku harus sebarin Toi ke seluruh Indonesia biar jodohku ngerti. Aku tuh di sini loh nyariin kamu gitu loh, teman-teman. Masya Allah. Oke, ini udah ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau nggak ada yang mau nanya lagi, kita cukupkan loh. Ini kayaknya seru banget. Teman-teman pada nyimak nih. Karena biasanya kalau live Instagram itu biasanya menurun ya viewersnya. Kalau hari ini termasuk stabil nih, hari ini 75 penonton sampai malam hari ini, memulai 2023 dengan sharing bersama Mbak Cynthia, pengguna Toi. Masya Allah. Ini jujur saya pribadi tuh senang banget loh Mbak kalau misalnya bisa cerita langsung, dengar sharing langsung dari pengguna Toi. Bahkan meskipun ya Mbak Cynthia itu qadarullah belum berjodoh dengan ikhwan yang di Toi, tapi Mbak Cynthia tuh masih mau gitu cerita sharing pengalamannya waktu di Toi gitu. Itu jadi tambah semangat gitu sayanya. Oke, ternyata baterai saya lemah. Kita langsung aja terakhir. Untuk penutupan, Mbak Cynthia boleh closing statement, mungkin memberi semangat kepada teman-teman di sini yang masih berikhtiar. Silakan Mbak Cynthia. Iya, bismillah teman-teman, baik ikhwan ataupun akhwat di sini yang masih berikhtiar untuk mencari pasangan hidup, insya Allah tetap semangat. Yang penting kita berusaha memantaskan diri karena Allah pastinya. Jangan putus juga untuk selalu berdoa, memohon kepada Allah jodoh yang terbaik, dan memohon saja tidak cukup karena tawakal itu harus diiringi dengan doa dan ikhtiar. Dan ikhtiar itu dari mana saja kita berusaha melalui baik CV manual ataupun melalui aplikasi Toi ataupun yang lainnya, asal aplikasi itu adalah memang kita pastikan aplikasi yang terpercaya. Itu aja sih Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Cynthia atas waktunya malam hari ini. Tapi mohon maaf ya teman-teman yang bertanya tentang kodenya Mbak Cynthia. Alhamdulillah Mbak Cynthia itu sudah dihitbah oleh seorang laki-laki yang insya Allah solih, jodoh dunia akhiratnya Mbak Cynthia. Kita doakan ya, semoga Mbak Cynthia diberi kelancaran sampai hari H nanti, dan nantinya juga dijadikan keluarga yang sakinah mawadah warohmah insya Allah. Amin. Gitu aja ya Mbak Cynthia. Terima kasih banyak sekali lagi buat teman-teman.
Iya, buat teman-teman yang misalnya masih mau nanya tentang TOI, boleh langsung DM aja ke adminnya. Nanti insya Allah akan dibalas. Karena kalau di sini nanya terkait teknis, mungkin kita masih ada di ruang yang lain ya, bisa menjelaskan itu. Gitu, terima kasih banyak. Nanti insya Allah ya Mbak Cynthia, semoga kita bisa bersilaturahim secara langsung Amin. sebagai Semoga bisa alumni ketemu. TOI. Sebagai alumni pengguna TOI habis ini admin tolong ya dicatat, admin dicatat habis ini Mbak Cynthia dinonaktifkan saja CV-nya karena sudah dihitbah oleh laki-laki soleh insya Allah. Oke, gitu aja teman-teman. Amin. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman Waalaikumsalam yang sudah warahmatullahi menonton. Makasih ya Mbak wabarakatuh. Cynthia. Iya, Ya, sama-sama. Izin live ya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.